Tapi jika ternyata Elon Musk gagal membuka pabriknya di Malaysia, maka artinya benar, Tesla hanya menjadikan Malaysia pion untuk menekan Indonesia. Pembuktiannya, mari kita tunggu. Dari sisi ekonomi dan alasan mengapa Tesla memilih berkantor di Cyberjaya Malaysia sudah banyak dibahas. Namun suka tidak suka, masalah ini pada akhirnya juga mempengaruhi politik regional, khususnya hubungan Indonesia-Malaysia. Di level politik itulah yang akan menjadi fokus kami dalam video ini. Mengapa demikian? Karena memang yang terlihat, Presiden Joko Widodo seperti ditikung dari belakang, dan itu menyakitkan. Tapi sebelum mengambil kesimpulan terlalu jauh, mari kita lihat masalah ini dalam perspektif yang lebih komprehensif. Bukan hanya kepentingan Indonesia atau Malaysia, tapi juga kepentingan Tesla. Pertama, Indonesia dulu. Kondisinya begini, investasi Tesla memang menjadi rebutan beberapa negara di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Tiga negara ini melakukan berbagai strategi untuk membawa Tesla ke negaranya dengan iming-iming kemudahan. Ada yang diam-diam, ada yang terang-terangan. Indonesia memperlihatkan minatnya secara terbuka. Seluruh dunia tahu, pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan yang cukup intens kepada Tesla agar bersedia berinvestasi di Indonesia. Tercatat, pihak Indonesia yang diwakili Menko Investasi Luhut Binsar Panjaitan sejak beberapa tahun terakhir berkali-kali menjalin kontak dengan pemilik Tesla Elon Musk. Dan puncaknya bulan Mei tahun 2022, Presiden Jokowi berkunjung langsung ke markas Tesla, menemui Elon Musk di Boca Chica, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut memunculkan optimisme bahwa perusahaan mobil listrik dunia itu serius untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi baru di luar Amerika, menyusul Berlin di Jerman dan Shanghai di Cina. Ironisnya, setelah pulang ke Jakarta, optimisme itu juga terus dibawa. Pihak pemerintah berusaha meyakinkan publik di Indonesia dengan kalkulasi ekonomi, seandainya Tesla masuk ke Indonesia dan keuntungan-keuntungan yang bisa didapat dari itu. Di berbagai mimbar, suara optimisme terus dibangun, bahkan menjadi komoditas politik. Bagi Jokowi, jika Tesla masuk ke Indonesia, itu akan menjadi legasi menjelang akhir kekuasaannya. Wajar, dia ingin yang terbaik bagi negaranya. Sebagai salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia yang merupakan komponen utama kendaraan listrik, tentu Jokowi mengharapkan agar Indonesia menjadi pusat kendaraan listrik global. Jika itu sukses, maka bukan tidak mungkin target menjadi negara maju bisa dipercepat. Kemudian Malaysia, kondisinya begini. Anwar Ibrahim baru saja menjadi Perdana Menteri setelah penantian yang panjang dan dramatis. Selama periode itu, dia membina hubungan yang baik dengan Indonesia, bahkan kerap dituduh pro-Indonesia. Di tengah spekulasi Tesla di Asia Tenggara, pemerintahannya juga melakukan pendekatan dengan Elon Musk. Pada bulan Maret 2023, terdengar kabar perusahaan itu akan membuka kantor di Malaysia yang diumumkan oleh Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia, Tengku Zafrul Aziz di akun Twitternya. Namun, belum ada konfirmasi resmi dari Tesla. Di tengah desas-desus itu, Anwar Ibrahim cukup cerdik. Pada bulan Juni, dia mengundang Presiden Jokowi ke Putrajaya yang diikuti dengan kunjungan Jokowi ke Pasar Cokit Kuala Lumpur yang viral. Dalam pertemuan tersebut, Anwar tidak membahas soal Tesla, namun kedua pemimpin berhasil menandatangani perjanjian perbatasan kedua negara yang bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan. Pihak Indonesia cukup puas. Kondisinya terbalik bagi Anwar. Setelah perjanjian perbatasan disetujui, Anwar bin Ibrahim dikritik habis-habisan oleh oposisi dalam negerinya dengan tuduhan-tuduhan yang intinya Anwar dicurigai tidak berpihak pada kepentingan Malaysia dalam perjanjian tersebut. Anwar mengelak, baginya tidak mungkin menggadaikan kepentingan Malaysia untuk negara lain. Di bulan Juli, dia membuktikan tuduhan oposisi tidak benar. Lewat Tesla, dia menghukum para pengkritiknya dengan mengumumkan kepastian pembukaan kantor cabang Tesla di Malaysia setelah rapat online dengan Elon Musk. Masuknya Tesla ke Malaysia yang menikung Indonesia mempertegas komitmen Anwar Ibrahim pada kepentingan Malaysia. Dia memberi kabar kepada oposisi bahwa dalam dunia yang penuh persaingan, kepentingan Malaysia akan lebih dia dahulukan. Meskipun Anwar tahu seberapa tingginya harapan Jokowi pada Tesla. Di sini bisa dilihat bagaimana real politik itu berlaku dalam pergaulan antar negara. Tidak ada teman, yang ada adalah kepentingan nasional. Dan tidak ada yang salah dengan sikap Anwar, karena begitulah mekanisme dunia hari ini. Apalagi itu juga secara politik dapat mendongkrak elektabilitas Anwar Ibrahim di 1 tahun masa pemerintahannya. Paling tidak mampu membungkam para pengkritiknya. Media-media domestik bahkan media asing menyorot besar-besaran peristiwa itu, dan Indonesia berada di posisi yang tersakiti dalam pemberitaan ini. Bagaimana tidak, semua negara tahu
Seberapa intensnya Indonesia mendekati pihak Tesla yang malah membuka kantor di Malaysia, rasanya seperti ditikam kawan sendiri. Kemudian pertanyaannya, apakah cerita Tesla akan berakhir di sini saja? Apakah Malaysia sudah memenangkan semuanya? Tentu saja belum. Begini alurnya. Banyak pendapat, khususnya para ekonom, para praktisi, bahwa kegagalan Tesla membuka kantornya di Indonesia karena iklim investasi yang lebih menjanjikan di Malaysia, baik infrastrukturnya maupun penerapan teknologinya. Ada juga yang bilang karena ESG Indonesia belum memenuhi syarat seperti di Malaysia. Yang orang banyak lupa, yang dibuka di Malaysia adalah kantor, head office, bukan pabrik. Sasaran tembaknya itu pabrik. Bagaimana orang bisa bicara negara ini belum memenuhi standar? Bukankah dengan pendekatan gencar yang dilakukan Indonesia, artinya negara ini meyakini sudah memenuhi pertimbangan itu, baik iklim, infrastrukturnya, maupun aturan-aturan hukum yang mungkin akan dikeluarkan. Jika sampai saat ini belum ada deal, bisa diasumsikan banyak poin-poin negosiasi yang belum disetujui kedua belah pihak. Begini, beberapa tahun lalu sebelum hubungan Tesla dan Indonesia mencuat ke publik, Menko Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan mengatakan Tesla sejak lama berniat membuat pabrik baterai di Indonesia, namun dengan aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Indonesia menolak untuk didikte. Tesla bilang dia mau bikin deal sama kita. Terus saya bilang begini, Anda tuh 2 tahun yang lalu sudah telepon saya, mau bikin lithium baterai. Anda semua mau mendikte. Saya bilang, you cannot do this. Saya bilang sama dia. Today is different. Kita harus sama. This country is not banana republic. Beberapa klausul yang diajukan Indonesia, salah satunya ialah melibatkan industri domestik, atau dengan kata lain, setiap pendirian pabrik Tesla harus melibatkan komponen-komponen dalam negeri, which is itu bagus untuk kepentingan nasional. Tapi tentu saja kita belum bisa memastikan klausul-klausul apa yang belum disetujui kedua belah pihak, karena keduanya terikat perjanjian NDA atau Non-Disclosure Agreement, atau kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan negosiasi. Patut diduga, pembukaan head office di Malaysia adalah upaya Tesla untuk menekan Indonesia agar menyetujui klausul yang mereka tentukan. Buktinya, beberapa hari setelah kabar pembukaan kantor Tesla, pihak Indonesia kelabakan. Otoritas Indonesia bahkan bergegas mengatakan untuk segera menemui Tesla demi melanjutkan pembicaraan. Kondisi yang memang seperti sengaja diciptakan. Publikasi besar-besaran pembukaan kantor cabang Tesla di Malaysia semacam strategi untuk memaksa Indonesia sedikit lebih kendor. Apalagi pemerintah Indonesia sudah terlanjur percaya diri dan optimis bahwa Tesla akan masuk ke negara ini. Tentu akan menjadi presiden buruk bila itu tidak terjadi. Poinnya, Indonesia sudah masuk dalam permainan. Harus diingat, Elon Musk adalah orang cerdas. Saking cerdasnya, dia bisa menjadi orang terkaya di muka bumi. Satu hal yang luar biasa adalah bagaimana dia menjalankan zero marketing cost dalam bisnisnya. Tesla tidak seperti perusahaan mobil lain di dunia yang banyak mengandalkan cara-cara marketing klasik. Tesla lebih inovatif. Tanpa mengeluarkan uang sepeser pun untuk iklan berbayar, produknya lebih dikenal melalui platform internet dan sosial media. Strateginya terbukti menuai hasil yang lebih signifikan dibandingkan para pesaingnya. Di tahun 2022, Tesla sukses menjual 1,3 juta unit kendaraan listrik tanpa biaya marketing sepeser pun. Elon Musk tahu bagaimana mendapatkan publikasi. Yang lebih mengagetkan adalah saat meeting online antara Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Elon Musk sedang berlangsung. Di hari yang sama, Tesla juga sedang melakukan penawaran perdana mobil listrik model Y di Malaysia. Tentu saja, pengumuman kesepakatan antara Tesla dan Malaysia semakin menopang publikasi penjualan mobil itu di sana. Elon Musk semakin diuntungkan setelah pihak Malaysia juga setuju untuk mengimpor Starlink miliknya yang akan digunakan di sekolah-sekolah Malaysia. Sekarang kita bisa lihat siapa yang untung dari keseluruhan cerita ini. Bisnis adalah bisnis. Para pedagang akan selalu mencari cara untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal. Kembali ke Indonesia, setelah kesepakatan Malaysia dan Tesla heboh di media, yang jadi korban tentu saja pemerintah Jokowi. Bayangkan saja, gencar melakukan lobi kepada Tesla, justru negara tetangga yang mendapatkan kepercayaan. Banyak pihak mengkritik pemerintah Indonesia dengan berbagai tuduhan. Dianggap gagal karena ESG tidak sebaik Malaysia. Indonesia juga bahkan dituduh tidak layak karena ketidaksanggupannya membangun jaringan industri bagi kendaraan listrik. Padahal, kesepakatan Malaysia dan Tesla belum mencapai tahap final pembuatan pabrik. Berita terkadang lebih heboh daripada fakta yang sesungguhnya. Membuka head office
tentu bisa di mana saja, tapi membangun pabrik membutuhkan hitung-hitungan yang lebih detail. Apalagi Elon Musk juga punya riwayat yang tidak konsisten, misalnya tentang robot taksi yang gagal atau rencana jelajah Mars yang belum juga terrealisasi. Pemerintah Indonesia bercita-cita untuk menjadikan negara ini sebagai sentral bagi kendaraan listrik dunia. Bukan tanpa alasan sebenarnya, karena dengan cadangan nikel melimpah, Indonesia membutuhkan pasar yang siap bagi komoditasnya. Dengan adanya Tesla, maka nikel bisa diolah di dalam negeri sebagai bahan baku baterai listrik. Indonesia bersikeras agar tidak lagi sekedar menjadi penjual raw material yang hanya menguntungkan negara-negara besar. Jadi jangan heran jika pemerintah Indonesia terlihat sangat alot melakukan negosiasi. Sayangnya kesepakatan itu terganjal oleh syarat-syarat yang diajukan Tesla. Barangkali syarat-syarat itu terlalu prinsipil bagi Indonesia dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional, makanya ditolak. Kesimpulannya, jika di kemudian hari ternyata Tesla benar membangun pabriknya di Malaysia, maka tuduhan para ekonom atau para praktisi yang menyatakan bahwa Indonesia belum layak untuk infrastruktur kendaraan listrik itu terbukti. Artinya siap menerimanya. Tapi jika ternyata Elon Musk gagal membuka pabriknya di Malaysia, maka artinya benar, Tesla hanya menjadikan Malaysia pion untuk menekan Indonesia. Pembuktiannya, mari kita tunggu.